Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di saat teduh pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita rindu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, untuk pagi yang indah ini, Kau telah memberikan nafas kehidupan bagi kami. Amen. Sehingga kami menikmati tidur yang lelap ya Tuhan. Dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan yang baru. Tuhan, di pagi-pagi benar kami rindu mencari wajah-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, ketika kami mencari Engkau, maka kami mendapatkan Engkau ya Tuhan. Mendapatkan kasih-Mu. Hati kami rindu Tuhan, kami haus dan lapar akan Engkau. Puaskan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami serahkan Tuhan saat teduh ini dalam tangan-Mu. Kami siap menerima lawatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Kami siapkan hati kami. Mari sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, hanya dekat kasih-Mu Bapa.
memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami tidak bisa jauh dari kasih-Mu Tuhan. Di dalam tinggal tenang, itulah letak kekuatan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ada berserta dengan kami. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Kau melebihi siapapun dan apapun yang terdekat sekalipun dengan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Meski hari-hari ini mungkin doa-doamu belum dijawab oleh Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Kita tunggu waktu Tuhan yang terbaik. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan lewat pujian ini. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sama-sama katakan dengan iman, saudaraku. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yang kami tahu pasti Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Panggil namanya Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Dia menjawab, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
cara Tuhan. Caramu yang ajaib dan waktumu yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Begitulah kasih-Mu Tuhan. Begitulah caramu bekerja. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kami percaya. Oh kami yakin Tuhan. Haleluya. Ku tak mampu jauh dari kasih-Mu. Ku tak mampu jauh dari hadirat-Mu. Ku tahu Kau beri yang terbaik. Ku tahu Kau beri yang terbaik Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Engkau Immanuel. Engkau Allah yang memberkati. Engkau penyembuh kami Tuhan. Bagimu tiada yang mustahil. Bagimu Tuhan sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Seluruh hidup kami, seluruh hati kami milik-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami hanya mampu duduk di kaki-Mu Tuhan. Kami tidak bisa jauh dari Engkau. Engkau Bapakku yang luar biasa. Engkau Bapa yang ajaib. Sumber segala sesuatu dalam hidup kami. Haleluya. Oh, oh Yesus, ku panggil Engkau. Yesus, ku datang padamu. Ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau. Sembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Saatnya kami dengar firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan rema bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk menguatkan setiap kami yang lemah. Untuk menyembuhkan segala kami yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita telah menyembah Tuhan, telah memuji Tuhan. Saatnya kita kembali akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu sekali ada sebuah kisah yang menarik di daerah Indian, Amerika Latin, Bapak Ibu. Apabila anak laki-laki dari suku yang ada di sana menanjak dewasa, maka anak laki-laki ini akan diuji apakah dia layak menjadi seorang pria dewasa atau belum. Ujiannya adalah bahwa anak laki-laki ini satu malam akan diletakkan di tengah hutan. Nah, sesuai dengan ujian suku Indian ini, maka anak laki-laki suku Indian dipertemukan dengan seluruh kepala suku yang ada di sana. Kemudian kepala suku memberikan arahan, lalu diberitahu bahwa dia akan dibawa dengan ditutup matanya, dibawa ke tengah-tengah hutan. Lalu ketika ada di tengah-tengah hutan, maka dia akan ditinggalkan sendirian sampai matahari terbit kembali. Dan apabila dia tidak berteriak, dia berhasil melewatinya, maka dia akan dinyatakan sebagai pria yang dewasa. Bapak Ibu, perkara ini bukanlah perkara yang mudah bagi seorang anak Indian yang selama ini bersama-sama dengan sang ayahnya.
Dan malam itu ayahnya dilarang untuk bersama-sama dengan dia pergi. Artinya dia sendirian ada di tengah hutan tersebut. Lalu sesuai dengan waktu yang disepakati, anak Indian ini dibawa oleh pemandu ke tengah hutan yang sangat gelap sekali. Pada menjelang malam ketika dia ada di hutan, matanya tuh ditutup. Lalu setelah ada di tengah hutan itu, dia gelap dan tutup matanya tidak boleh dibuka. Dia hanya mendengar suara burung, kemudian ada desiran-desiran angin, kemudian banyak suara yang didengar. Dan sepertinya waktu bagi anak Indian ini di tengah hutan sangat lambat sekali bergerak. Dan dia ada di sana dengan ketakutan yang begitu luar biasa di tengah hutan itu. Dan dia tidak bisa berteriak karena dia ingin seperti teman-teman yang lain menjadi pria yang dewasa juga, dianggap menjadi pria yang sudah dewasa, pria sejati, kira-kira seperti itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah hutan itu dia mendengarkan desiran-desiran angin yang kencang, kemudian dia dengar suara-suara burung, kemudian seperti ada suara auman harimau, dan banyak lagi suara-suara yang ada di sana Bapak Ibu. Dan dia ketakutan tapi dia tidak berani berteriak. Detik demi detik dilalui dengan begitu lama sekali Bapak Ibu dalam kehidupannya. Dan dia sebenarnya dia takut, tapi dia tahu tidak ada orang di sekitar yang bisa menolong dia. Dalam situasi seperti itu dia hanya bisa bertahan. Dan waktu-waktu menakutkan terus terjadi dan akhirnya pada waktu yang dinantikan, ya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dia bisa merasakan pagi harinya cahaya matahari menyinari kulitnya dan terasa hangat, dan dia tahu waktunya dia akan membuka penutup matanya Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi ketika dia buka tutup kain penutup matanya, dia melihat tidak jauh dari sana ayahnya sedang siap sedia dengan sebuah tombak yang akan melindungi dia dari mara bahaya. Bapak Ibu, ilustrasi ini saya berikan dalam kehidupan kita orang percaya. Kadang-kadang kita merasa Allah Bapa kita begitu jauh di dalam kehidupan kita. Kita merasa Allah sangat jauh dan tidak tersentuh. Dan ketika kita berdoa, Tuhan tidak lagi menjawab doa kita. Sepertinya Tuhan menunda-nunda janjinya di dalam hidup kita. Banyak orang Kristen pada masa-masa seperti ini akan menjadi tawar hati. Sebab selama ini ketika dia baru percaya kepada Tuhan, apa saja yang didoakan dengan iman dia mendapatkannya. Tapi kali ini sepertinya Tuhan menutup matanya, memalingkan wajahnya dari dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hubungan kita dengan Tuhan, ketika kita menuju dewasa, sama seperti anak Indian ini ketika dia menuju dewasa, Tuhan sengaja sepertinya diam terhadap diri kita, karena hubungan itu akan diuji ketika ada masalah yang kita hadapi, ketika dipisahkan dengan jarak yang seakan-akan jauh. Tapi Bapak Ibu, kalau kita melihat di Alkitab, kita akan menemukan tokoh-tokoh yang juga merasakan bahwa Allah jauh di dalam kehidupannya. Sebut saja yang pertama Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 8 ayat 17 dia berkata, "Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan dia." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya melihat Tuhan tidak lagi menghadapkan wajahnya kepada orang-orang Israel. Tapi dalam situasi seperti itu, yang ketika dia melihat orang-orang percaya ada di dalam pembuangan, di dalam penindasan yang hebat, sepertinya Tuhan menyembunyikan wajahnya. Tuhan terasa jauh dalam kehidupan umatnya. Tapi dalam situasi seperti itu, Yesaya tetap mau berharap kepada Allah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Yesaya 8 ayat 17 bunyinya sebagai berikut. Tuhan telah menyembunyikan diri dari keturunan Yakub umatnya, tetapi saya percaya dan berharap kepada dia. Tokoh yang kedua yang juga merasakan Tuhan begitu jauh di dalam kehidupannya adalah Daud. Kita mengenal bahwa Daud adalah orang yang sangat lembut hatinya, dekat kepada Tuhan.
Bahkan Tuhan sendiri mengkonfirmasi tentang Daud bahwa dia mendapatkan di Daud adalah keturunan Isai yang berkenan di hadapan Allah, yang melakukan kehendak Allah pada zamannya. Dalam kitab Kisah Para Rasul dijelaskan bagian firman Tuhan konfirmasi bahwa Daud adalah orang yang berkenan kepada Allah. Dalam situasi yang begitu sepertinya dia dekat dengan Allah, mempunyai hubungan yang begitu intim dengan Allah. Tapi di dalam pergumulan-pergumulannya kita bisa melihat tulisan-tulisannya di dalam kitab Mazmur. Mazmur 43 ayat 2 berkata, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku, mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Bapak Ibu, Daud merasakan Tuhan begitu jauh pada saat itu. Ketika dia berada di tempat pengungsian, dia berada sepertinya dibuang oleh Allah dan hidup di bawah himpitan musuh yang begitu mendekat. Bahkan di dalam Mazmur 44 ayat 23 24 berkata, terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan, bangunlah, jangan membuang kami terus menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Daud juga merasakan Tuhan begitu jauh di dalam kehidupannya. Lalu ada satu tokoh lagi yaitu Ayub. Ayub juga merasakan Tuhan begitu jauh di dalam kehidupannya. Di dalam Ayub 23 ayat 8 dan ayat yang sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, Ia tidak ada di sana. Kalau aku berjalan ke barat, tidak kudapati Dia. Di utara ku cari Dia, Ia tidak tampak. Dan aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat Dia. Tapi dalam situasi seperti itu, Ayub berkata, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan terasa jauh. Bagi anak-anak Allah, kita harus berpikir seperti Ayub, bahwa itu adalah ujian. Tuhan sedang menguji hubungan kita dengan Dia. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, atau kita hanya mencari berkat-Nya? Kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, atau kita hanya mencari pertolongannya? Kita mau tangannya, tapi kita tidak mau wajahnya. Ketika engkau merasa Allah sangat jauh, sebenarnya itu adalah ujian kedewasaan iman kita, untuk kita kembali bisa melihat kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Lalu sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan ketika Allah terasa jauh di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu, katakanlah apa yang kita rasakan kepada Allah. Tuhan mau kita terbuka. Tuhan itu sahabat kita. Dia adalah Bapa yang terbaik, Bapa yang mengasihi kita. Karena itu curahkanlah isi hati kita kepada Allah. Di dalam ayat 7 ayat yang ke-11, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Bapak Ibu, dalam sesak kita, dalam kesendirian kita, sepertinya Allah diam di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan mau saat-saat seperti itu kita bisa mencurahkan seluruh isi hati kepada Dia, mencurahkan seluruh kesesakan jiwa kita kepada Dia, kepedihan hati kita kepada Dia, dan itu menentukan kedekatan hubungan kita dengan Dia. Oh Bapak Ibu, Tuhan tidak alergi kalau kita menceritakan apa yang kita alami. Tuhan itu mengerti, Dia peduli kepada kita. Bahkan di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-10, Daud berkata, aku percaya, sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Harusnya orang-orang percaya tetap mengandalkan Tuhan, ceritakan isi hatinya kepada Tuhan. Dan di dalam bagian firman Tuhan ini, Ayub dan Daud menunjukkan iman yang dalam. Mereka percaya kepada Allah, dia percaya bahwa Allah akan mendengarkan doanya. Dia juga percaya bahwa Allah akan membiarkan dia mengatakan apa yang dirasakan dan tetap mengasihinya. Oh, haleluya Bapak Ibu.
Ketika Engkau mencurahkan isi hatimu, kasih Allah tidak pernah pudar di dalam hidup kita. Dia tetap mengasihi kita. Dia Bapa yang peduli kepada kita. Sekalipun Allah begitu jauh yang kita rasakan hari-hari ini, karena masalah, karena himpitan, karena tekanan yang begitu hebat, pastikanlah bahwa kita tidak menyimpan itu dalam hati kita lalu kita meninggalkan Tuhan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau kita menyatakan isi hati kita kepada Dia. Curhatlah kepada Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, curhatlah kepada Tuhan. Tuhan mau kita curhat kepada Dia. Karena Tuhan rindu mendengar suara kita. Dan Dia juga rindu mendengar keluh kesah kita. Bukan bersungut-sungut Bapak Ibu ya. Kita sedang tidak bersungut-sungut. Tapi kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan isi hati kita kepada Dia. Dan itu menyukakan hati Tuhan. Tuhan itu dekat. Kita saja merasa jauh Bapak Ibu. Sama seperti anak Indian itu. Dia merasa takut di tengah hutan sendirian. Dia berpikir bapaknya jauh dari dia. Tapi sesungguhnya bapaknya ada di dekat dia. Dan siap melindungi dia. Memproteksi dia dari bahaya yang paling bahaya sekalipun. Dari ancaman yang paling bahaya sekalipun. Bapaknya telah siap untuk melindungi dia. Bapa kita di sorga juga siap untuk memproteksi kita. Dia ada dekat dengan kita. Tapi saat itu mungkin masalah membuat kita merasa Dia begitu jauh di dalam kehidupan kita. Bukankah ada janjian yang sering kita janjikan bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Bahwa Dia hanya sejauh doa. Amin. Karena itu mari sampaikan isi hati kita kepada Dia. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pusatkan perhatian kita kepada keberadaan Allah, sifatnya yang tidak berubah. Raymond Edman berkata, jangan pernah meragukan Allah di dalam gelap, apa yang Allah katakan kepada Anda di dalam terang. Jangan pernah meragukan di dalam gelap apa yang Allah katakan kepada Anda di dalam terang. Artinya apa? Dalam kekelaman kita, dalam kesepian kita, dalam penderitaan kita, dalam masa-masa gelap dalam hidup kita, jangan pernah ragukan apa yang Allah sudah nyatakan di dalam terang firman Tuhan di dalam hidup kita. Ketika Ayub hidupnya berantakan dan sepertinya Allah diam, Ayub tetap menemukan hal-hal yang membuat dia bisa memuji Allah. Dia melihat Allah baik dan penuh kasih. Dia melihat Allah Maha Kuasa. Dia melihat bahwa Allah melihat sampai hal yang terkecil di dalam kehidupannya. Dan Allah pegang kendali hidupnya. Ia memiliki rencana bahwa Allah memiliki rencana dalam kehidupannya. Serta Allah akan menyelamatkan dia. Dan benar saja akhirnya Ayub diberkati oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, ketika Allah terasa jauh, maka kita harus percaya bahwa Allah akan menepati janji-janjinya dalam kehidupan kita. Amin. Mazmur 119 ayat 143 berkata, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Bapak Ibu, semakin banyak tekanan, semakin banyak masalah dan sepertinya Allah jauh dalam kehidupan kita, maka kita harus semakin percaya kepada perintah-perintah Allah. Amin. Ketika kita merasa ditinggalkan oleh Allah, tetaplah mempercayainya, tetaplah peduli pada perasaan-perasaan Dia, dan tetaplah menyembah Dia dalam perasaan terdalam kita. Mazmur 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Dan Mazmur 86 ayat 7 berkata, pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Amin. Kalau Allah terasa jauh, mari kita curahkan isi hati kita kepada Dia. Mari Bapak Ibu, dalam kesesakan itu, pusatkan perhatian kita kepada keberadaan Allah, sifatnya yang tidak berubah. Dan mari percaya bahwa Allah menepati janji-janjinya dalam hidup kita. Pegang kebenaran firman Tuhan, nikmati hari-hari ini bahwa Allah senantiasa bersama dengan kita. Dia tidak jauh, perasaan kita yang menyatakan jauh, tapi Dia dekat. Dia mengasihi kita dan peduli kepada kita. Puji Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu bahwa kadang-kadang perasaan kami
menyatakan bahwa Allah begitu jauh dan Kau tidak lagi peduli kepada kami. Dan seringkali Tuhan Kau tidak menjawab doa dalam perasaan kami, tapi sesungguhnya Engkau tidak pernah jauh, Engkau dekat, begitu dekat, Engkau peduli kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa melihat keberadaanmu, sifat-sifatmu yang tidak berubah. Izin kami percaya Tuhan, ajarkan kami untuk mencurahkan isi hati kami di hadapan-Mu. Dan kami tetap berpegang bahwa Allah pasti menepati setiap janji-janjinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Jika ada pergumulan yang berat Tuhan, jamah Tuhan, beri jalan keluar. Yang sakit oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Tuhan berkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus mencurahkan kasih karunia-Nya dalam kehidupanmu dan memberikan kau damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap jadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.